Semangat pagi. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Seperti perkataan Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Pemirsa, sekarang dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa, ternyata banyak pemuda-pemudi Ciamis khususnya yang berprestasi di luar sana. Dan salah satunya adalah menjadi tamu acara Potret Pemuda sekarang. Dia adalah pemuda, tentunya masih muda, berprestasi. Muhammad Kailani Rizky Pratama. Dia seorang pemuda yang berprestasi, asli Ciamis dan prestasinya, aktivitasnya sudah ke tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu tayangan Selendang, Selayang Pandang. Tayangan tadi ya banyak sekali aktivitas Kailani, baik itu banyak kan tadi mungkin yang aktivitas terakhir ya yang terakhir tahun sekarang 2022. Bisa dijelaskan aktivitas yang barusan ada di gambar apa saja yang Kailani ikuti? Baik, aktivitas yang tadi ada di gambar itu yang pertama itu Duta Harmoni. Jadi Duta Harmoni itu adalah suatu kegiatan yang dirancang dan ini adalah program dari Kementerian Agama untuk mendidik dan mengedukasi generasi muda tentang moderasi beragama. Jadi kita menjadi duta moderasi beragama di daerah kita masing-masing. Nah kemudian yang kedua itu ISLC. ISLC ini adalah diperuntukkan untuk 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Dan alhamdulillah saya dapat terpilih dan alhamdulillah bisa dapat kesempatan ke Universitas Indonesia untuk belajar tentang leadership di sana. Kemudian yang ketiga itu ada Jambore Nasional Generasi Hijau. Nah ini adalah bagi generasi muda yang ingin bergerak di bidang lingkungan hidup yang kemudian nanti pulang ke daerahnya mengimplementasikan bagaimana kita memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu adalah Parlemen Remaja. Jadi Parlemen Remaja ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan edukasi politik kepada generasi muda dan kita di sana dididik, diberikan edukasi, diberikan simulasi bagaimana kita menjadi seorang DPR RI dalam waktu 5 hari. Mulai dari kunjungan kerja, kemudian rapat komisi dan rapat paripurna sehingga kita tahu bagaimana mekanisme DPR RI, bagaimana mekanisme membuat undang-undang dan bagaimana mekanisme keparlemenan di Indonesia. Oh pemirsa, kalau melihat penjelasan barusan tentu banyak sekali kegiatan bintang tamu sekarang ya. Tapi kita lihat, kita tanya satu-satu. Yang pertama tadi adalah Duta Harmoni. Sebagai Duta Harmoni itu dari Kementerian Agama ya? Kementerian Agama itu bagaimana? Republik Indonesia. Untuk Duta Harmoni jadi ini tuh kegiatan atau mungkin sebagai program duta bagi generasi muda. Bagaimana nanti generasi muda ini dipilih, diberikan edukasi tentang moderasi beragama, kemudian kembali ke daerahnya masing-masing dan harus punya aksi bagaimana
memberikan edukasi kepada orang-orang sekitar tentang khususnya tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ya. seperti Itu perwakilan dari ketua OSIS atau dari sekolah siswa bebas gitu, bukan ketua OSIS? Untuk itu kalau Duta Harmoni itu bebas tiap siswa. Jadi ada utusan dari tiap sekolah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kemarin Duta Harmoni itu per provinsi. Jadi untuk kemarin Duta Harmoni itu terpilih 50 Duta Harmoni se-Indonesia dan itu berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Oh iya, jadi Kailani mewakili Provinsi Jawa Barat. Ya, mewakili Provinsi Jawa Barat bersama teman saya yang di Kuningan. Oh iya, ada seleksi dulu untuk ikut Duta Harmoni? Oh ada seleksi dulu. Jadi seleksi awalnya itu kita mengisi CV ya, mengisi CV, kemudian membuat esai tentang temanya itu tentang moderasi beragama. Jadi dalam esai itu menjelaskan tentang moderasi beragama itu seperti apa, kenapa harus ada, dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk merealisasikan dan mengimplementasikan juga menyebarluaskan moderasi beragama itu. Nah kemudian membuat video kampanye. Video kampanye ini tidak jauh dengan esainya. Nah di sana itu kita menjelaskan tentang isi esai kita. Tentang moderasi beragama, kenapa harus ada moderasi beragama, kenapa ini harus diterapkan, dan bagaimana aksi saya sebagai duta moderasi beragama untuk menyebarluaskan moderasi beragama. Oke, itu Kailani kalau boleh tahu dari seleksi provinsi saja, mewakili dari berapa peserta? Untuk yang seleksi, tersaring 2 mungkin ya dari Provinsi Jawa Barat, itu ada berapa peserta yang mengikuti kalau boleh tahu? Kalau kemarin Duta Harmoni itu dari seluruh Indonesia itu ada 756. Kebetulan dari Jawa Barat itu yang mewakili 2. Cuman di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih banyak kalau nggak salah. Ada 11 dan Jawa Timur ada 7. Jadi tidak dibatasi mungkin tidak pesertanya dibatasi, ya. Banyak pemuda-pemudi yang istilahnya kreatif ya. Sekarang banyak sukses juga. Kemudian yang kedua tadi yang kedua itu ISLC. ISLC ya. Ya itu Indonesia Student Leadership Camp. Nah itu tuh kegiatan atau mungkin suatu seleksi bagi 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Untuk ininya seleksinya itu tidak jauh dengan Duta Harmoni tadi Bu. Jadi mulai dari CV kita mengisi ada CV, kemudian esainya itu tentang kalau tidak salah itu tentang Indonesia di masa depan dan bagaimana posisi aku di masa depan, seperti itu, mimpi aku di masa depan. Nah, kemudian yang ketiga ini Jambore Nasional Generasi Hijau. Jambore Nasional Generasi Hijau ini diselenggarakan oleh Green Generation Indonesia. Jadi kita sebagai Duta Generasi Hijau, sebagaimana tidak jauh dengan program yang sebelumnya, kita diadakan Jambore dan di sana kita mendapatkan edukasi tentang bagaimana cara kita menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan, seperti itu. Nah nanti kita pulang mengimplementasikanlah kegiatan seperti itu. Yang keempat. Nah yang keempat itu Parlemen Remaja DPR RI 2022. Ya mohon dijelaskan dikit tentang Parlemen Remaja. Oh ya. Untuk Parlemen Remaja ini adalah suatu kegiatan edukasi politik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Jadi kita diseleksi seluruh Indonesia, kemarin seleksinya itu CV, esai, dan video. Pendaftar tahun ini tuh ada 4.040, namun yang terpilih itu 132. Gitu. Nah untuk perwakilannya seperti apa? Perwakilannya itu sebagaimana DPR RI sekarang, jadi perdapil. Ya, saya mewakili Dapil Jawa Barat 10, seperti itu. Nah, di sana tuh kita diundang ke DPR RI, diberikan edukasi politik dan keparlemenan selama 5 hari. Nah, kita juga dijadikan sebagai DPR RI, jadi simulasi menjadi DPR RI gitu ya, selama 5 hari. Gimana tema sih kemarin, rasanya jadi anggota DPR mungkin gitu seperti itu. Kemarin itu kita membahas temanya itu tentang generasi sadar privasi, dataku tanggung jawabku. Jadi ini ada kaitannya tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gitu. Untuk tema sekarang itu tentang data pribadi. Kita diadakan simulasi bagaimana membahas dan merancang UU PDP ini dari mulai pembahasan, rapat dengar pendapat umum, kemudian yang kedua itu kunjungan kerja. Kemarin itu ada yang ke Google, Tokopedia dan ke BPS. Kebetulan saya kebagian ke BPS. Setelah itu kita ada rapat komisi. Nah, rapat komisi itu tentang kita membahas daftar inventarisasi masalah dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Nah, kemudian setelah itu ada 2 permasalahan yang belum dapat disepakati,
diangkatlah ke pembicaraan tingkat 2 rapat paripurna. Oh gitu Iya, ya. seperti itu Bu. Begitu. Di parlemen remaja juga bisa merasakan gimana sih merancang undang-undang, merancang menjadi anggota DPR itu bagaimana mungkin gitu ya. Kalau nggak salah Kailani juga salah satu ketua yang terpilih ya, atau ketua umumnya kalau nggak salah? Ya, alhamdulillah kemarin alhamdulillah wa innalillah saya terpilih menjadi ketua parlemen remaja DPR RI 2022 dan dapat Dari kesempatan berapa peserta? 132 peserta. 132 ya. Iya. Wow, ini asli Ciamis dan di parlemen remaja tingkat nasional alhamdulillah sudah dipercaya menjadi ketua dalam parlemen remaja. Sesuatu yang sangat membanggakan untuk warga Ciamis dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk pemuda-pemudi Ciamis khususnya. Kalau melihat aktivitas yang sudah dijelaskan Kelani tadi ya, mungkin tidak hanya itu kan, sebelum-sebelumnya sudah berjreng-jreng prestasi. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Kelani untuk bisa mengikuti berbagai aktivitas dari tingkat daerah dan sekarang sudah ke tingkat nasional? Oh ya, untuk motivasi tentunya mungkin untuk motivasi itu saya tidak ingin masa remaja ini kurang produktif. Jadi kita boleh menjalani masa remaja, namun jangan menua tanpa inspirasi gitu. Karena dengan mengikuti kegiatan tersebut kita dapat ilmu dan dari ilmu itu kita dapat belajar dan berkembang bersama dengan orang-orang sekitar kita. Ya. Kesempatan sudah banyak, kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, mungkin seperti begitu itu, ya. Bu. Pengen tahu nih, kalau Arhelani kan mungkin dari kecil sudah sangat banyak aktivitasnya ya, sampai sekarang. Sebenarnya jadi penasarannya itu kalau ibu-ibu, gimana sih cara mendidik orang tua kayak Lani gitu sampai bisa seperti sekarang ini? Apakah termasuk yang dari awal atau dari kecil sering dipaksakan ikut kegiatan atau memang keinginan Kailani sendiri gitu ya? Jadi alhamdulillah Bu, saya mendapatkan dukungan baik dari kedua orang tua saya, terutama ayah dan ibu. Satu kalimat yang mungkin dari kecil selalu ibu tanamkan yaitu, kakak jangan jadi orang biasa, harus jadi manusia istimewa. Seperti itu. Jadi dari sana saya pengen berbeda dari orang lain. Ibu saya selalu mendidik kalau misalnya ya udah gak apa-apa, sekarang kamu belajar, orang lain main, nanti bakal tahu hasilnya. Walaupun waktu itu saya sempat protes dan tidak menerima. Saya kan tetap waktu kecil, ya tetap manusiawi, pengen main gitu, pengen ke warnet gitu loh, pengen main kayak penjahatan lah kalau dalam bahasa Sundanya sama teman-teman gitu. Cuman kata ibu, udah belajar, nanti kamu tahu hasilnya gitu. Dan ya udah saya ikuti apa kata ibu dan alhamdulillah sekarang kerasa hasilnya seperti itu. Ternyata dengan sedikit paksaan lama-lama menjadi kebiasaan mungkin ya. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan tentunya akan ringan menjalaninya mungkin begitu ya Kelani. Iya. Itu dukungan orang tua pasti ya sangat menjadi dorongan yang paling besar mungkin untuk beraktivitas kayak Lani. Kemudian kalau dukungan orang tua sudah pasti ya, orang tua akan memberikan yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik juga. Kemudian kalau dari pergaulan misalnya di lingkungan sekolah, lingkungan teman main misalnya, itu dukungan teman-teman dan juga dari dukungan sekolah itu tidak menjadi hambatan buat aktivitas kayak Lani. Kalau mungkin berbicara tentang dukungan gitu dari sekolah maupun dari teman-teman, yang namanya dukungan atau dari orang-orang sekitar kita tentunya tidak selamanya baik gitu Bu. Cuman alhamdulillah kalau misalnya dari dukungan sekolah itu alhamdulillah selama ini selalu baik gitu Bu. Dari dukungan sekolah dari mulai saya SD, MTS sama AMAN sekarang selalu diberikan fasilitas dan selalu diberikan apa yang mungkin menjadi kebutuhan saya gitu. Dengan terkait perizinan dan sebagainya, kalau terkait susah dalam menjalani ya mungkin yang namanya prosedur harus saya ikuti gitu Bu. Dan itu mungkin tidak menjadi hambatan. Kalau mungkin dukungan teman-teman alhamdulillah gitu Bu, teman-teman juga banyak yang mendukung. Cuman kalau misalnya memang tentang dukungan teman-teman tidak selamanya lingkungan kita itu baik gitu. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Waktu dulu mungkin ketika saya pertama kali ingin menjadi
seorang yang bisa berprestasi, dukungan dari teman-teman itu tidak selamanya baik. Ada yang mungkin malah mengajak merokok, kemudian mengajak bermain gitu. Cuman bagaimana sih untuk menyikapinya? Ya gak apa-apa, kita tetap berteman sama mereka. Menghargai saja, kita tidak boleh tidak boleh membatasi dengan mereka karena kita juga saling membutuhkan gitu Bu. Kita tetap butuh mereka, mereka tetap butuh kita. Yang pada akhirnya saya menghargai mereka, mereka pun menghargai saya. Pada akhirnya mereka tidak memaksa saya untuk merokok, tidak memaksa saya untuk bermain. Kalau misalnya mau main dengan teman-teman perokok dan sebagainya, tetap kita bermain, cuman mereka tidak memaksa saya karena kita sudah tahu kita punya prinsip yang kita pegang gitu ya. Iya, mereka menghargai dan juga buah dari Kailani menghargai mereka, tidak membeda-bedakan teman juga ya. Ternyata terkadang kan banyak yang ingin beraktivitas, dalam hatinya ingin berprestasi, ikut ajang apalah, tapi ternyata tidak ada dukungan dari teman-teman, mereka banyak yang kalah di situ. Tapi Kailani bisa memberikan tips cara bergaul dan itu tidak menjadi hambatan, malah semakin maju ke depan. Iya begitu. Justru dengan penderitaan itu yang akan membentuk mental, dari mental itu bisa meraih satu apa yang kita punya dan itu menjadi kebahagiaan gitu. Nah itu pemirsa, jadi banyak sekali yang bisa dipelajari dari seorang bintang tamu sekarang ini ya. Kemudian sekolah pasti sudah sangat mendukung ya karena selama kegiatan positif mungkin sekolah sangat banyak dukungan. Alhamdulillah banyak disupport oleh guru-guru juga. Iya. Dalam aktivitas Kailani dari dulu sampai sekarang biasanya dalam lingkungannya lingkungan baru ya. Kalau dalam berkegiatan itu menjadi lingkungan yang baru. Tentunya banyak pengalaman seru. Ya, coba ada nggak yang istilahnya udah nempel dari sekarang? Apakah itu kegiatan ketika SD, ketika SMP atau sekarang yang nggak mudah lupa gitu, dan menjadi pemicu untuk lebih baik lagi? Baik, untuk pengalaman seru kegiatan itu yang paling saya ingat momennya itu ketika Duta Harmoni. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Waktu itu Duta Harmoni itu tanggal 6 sampai 9 Oktober. Tahun 2021 ya. Nah ketika hari itu pas banget bulan Oktober tuh. Ada fasilitator yang ke depan bicara gitu. Jadi uniknya tuh kayak gini, ketika saya lihat Indonesia tuh beragam. Tapi Indonesia bisa berada dalam satu ruangan. Karena berasal dari 34 provinsi dengan menggunakan baju adat masing-masing berada dalam satu ruangan. Dan berada dalam satu meja. Nah di sana kita saling berbicara. Oh Indonesia ternyata beragam. Tapi ternyata bisa saling menghargai juga gitu. Yang paling uniknya lagi kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Jadi ketika 28 Oktober 1928 pada waktu itu seluruh pemuda dari Indonesia itu berkumpul dalam satu ruangan mengikrarkan sumpah tentang Sumpah Pemuda. Namun ketika Duta Harmoni 34 provinsi yang diwakili oleh anak-anak muda berada dalam satu ruangan mengikrarkan komitmen untuk memajukan Indonesia melalui moderasi beragama. Jadi, ternyata tidak beda jauh. Ketika tahun 1928 mengikrarkan Sumpah Pemuda untuk kemerdekaan Indonesia, maka tahun 2021 6 sampai 9 Oktober 34 provinsi yang diwakili anak muda mengikrarkan komitmen menyebarkan moderasi beragama untuk negara tercinta. Segmen sekarang tentang Hari Sumpah Pemuda itu akan berbeda. Pemahaman Sumpah Pemuda yang Kailani dapat dari sekolah dengan yang didapat dari aktivitas Kailani sekarang. Coba bisa berbagi untuk pemirsa apa sih atau pemahaman seperti apa yang Kailani rasakan tentang esensi Sumpah Pemuda. Baik, ini sangat menarik sekali ya tentang pemahaman Sumpah Pemuda, apalagi dengan tema program kali ini yaitu Potret Pemuda. Ketika waktu kita kecil mungkin melihat Sumpah Pemuda itu hanya sekedar anak-anak muda yang dalam satu ruangan bersumpah. Cuma 3 poin aja gitu loh. Tanah air yang satu, bangsa yang satu, menjunjung bahasa yang satu. Nah, mungkin hanya jadi hafalan ya. Hanya sekedar hafalan. Tapi makin kesini kita maknai Sumpah Pemuda itu
bahwasanya Sumpah Pemuda bukanlah sekedar sumpahnya anak muda, tapi suatu komitmen yang harus dilaksanakan oleh para pemuda, khususnya pemuda Indonesia, bagaimana kita menjalani sebagai pemuda yang berbangsa dan bernegara. Dengan komitmen tanah air yang satu, kita bangsa yang satu, berbeda bahasa tapi menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Lalu bagaimana untuk diterapkan sekarang? Makna Sumpah Pemuda 1928, kita melihatnya sebagaimana tema program kali ini, potret pemuda. Berarti potret pemuda yang sekarang haruslah tidak beda jauh dengan pemuda 1928 yang pada waktu semangatnya, itu. Nah, Sumpah Pemuda. Ya, kenapa? Karena itulah pemuda. Syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat dan pada kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengapa demikian? Kita lihat 1928, Sumpah Pemuda yang pada akhirnya ini menjadi salah satu pendorong besar untuk kemerdekaan Indonesia 1945. Sekarang ada program di mana Indonesia Emas 2045, maka Sumpah Pemuda ini harus menjadi potret inspirasi, menjadi potret teladan yang harus diimplementasikan generasi muda sekarang, bagaimana kita dapat memajukan Indonesia dengan cara kita sendiri, dan bagaimana kita menjadi pelopor, bagaimana kita menjadi stakeholder, dan bagaimana kita menjadi mungkin proklamator, bagian dari kita, bagian dari pemuda yang insya Allah dapat menjadikan Indonesia lebih baik, Indonesia Emas 2045. Amin. Dan itu sekarang dengan tema Hari Sumpah Pemuda sekarang adalah bersatu bangun bangsa. Gitu ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dari apa yang Kailani paparkan tentang pemahaman Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh semua pemuda di Indonesia gitu ya. Kalau boleh tahu, idola Kailani siapa? Idola, ya kalau berbicara tentang idola sudah pasti orang tua sudah pasti, Rasulullah sudah pasti. Cuman saya punya idola yang benar-benar seperti, wah ini motivasi saya bagaimana kita menjadi pemuda itu tidak sekedar berpangku tangan tapi ikut berperan. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, ya Sultan Turki itu, ya Turki Ottoman yang waktu itu menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena kok bisa ya beliau itu umur 21 tahun tapi sudah mampu menaklukkan Konstantinopel. Itu kan di usia yang sangat muda mampu menaklukkan satu imperium besar yang pada waktu itu tidak bisa terkalahkan. Bahkan menjadi realisasi sabda Rasulullah bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Dan itu dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah dari sini saya punya motivasi. Sebisa saya, semampu saya, gimana saya juga bisa merealisasikan satu janji yang belum terrealisasikan. Bahwasanya dulu akan ditaklukkan Konstantinopel dan Roma. Lebih mana dulu? Lebih dulu Konstantinopel dengan pedang, sedangkan Roma adalah dengan pena. Ya, jadi Imperium Roma menjadi salah satu cita-cita saya yang mungkin saya jalani, saya kejar sebisa saya, dan saya juga punya motivasi. Jadikan tanda tangan kamulah yang akan mengubah arah negara ini. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel dengan pedang, mungkin peran saya sebagai generasi muda di masa depan bisa menjadi Muhammad Al-Fatih tapi lewat pena. Lewat tanda tangan lewat seperti tangan, itu. Iya. Dan role modelnya juga tidak tekapalang gitu ya, sampai menemukan detail sejarahnya gitu dan jadi motivasi dalam langkah Kailani sekarang dan mungkin ke masa depan nanti. Nah, tadi kan kita ngebahas yang berat-berat, sekarang kita lebih rileks. Ada segmen kuis. Kuis. Kuisnya gini, Kailani, tentang pengetahuan
Kailani tentang wisata di Ciamis. Waduh, Nah ini mantap kan nih. Dinas Pariwisata ya. Dinas Pariwisata ada banyak objek wisata di Ciamis. Iya, Bu. Kita lihat pengetahuan Kailani tentang wisata di Ciamis. Apakah Siap. itu objek wisatanya atau kulinernya? Siap-siap. Coba jangan tahu daerah luar aja nih. Tapi kita juga harus tahu ciri khas atau wisata dan kuliner di Ciamis. Ya, Oke. tentu saja Bu. Saya bacakan soalnya. Ya, 1. Objek wisata yang terkenal di Ciamis. Farmhouse, Situ Lengkong, Ranca Upas. Situ Lengkong dong. 2. Makanan khas dari Panjalu. Galendo, Kalua Jeruk, Keripik Kaca. Kalua Jeruk. Di manakah prosesi adat Nyangku dilaksanakan? Panjalu, Ciamis, Kabali. Tentu saja Panjalu. Oke. Kemudian apa nama keraton yang berada di Ciamis? Keraton Selagangga, Keraton Kesepuhan, Keraton Surakarta. Wah, tadi juga saya lewat ke sini, Keraton Selagangga tentunya. Kampung adat yang berada di Ciamis. Kampung Naga, Kampung Inggris, Kampung Kuta. Waktu MTS ini pasti pernah belajar ini, tentu saja Kampung Kuta. Kampung Kuta. Iya. Apa nama kendaraan wisata untuk keliling di Ciamis? Ada bandros, gatrik, atau ngulisik? Terkenal banget ini di Ciamis tuh Gatrik, Bu. Apa nama kantor pusat layanan pengunjung wisata di Ciamis? TIC, Tourism Information Center, Pista Tour and Travel, atau Terminal Ciamis? TIC deh, TIC Tourism Information Center. Center. Oke, tepuk tangan. Iya, semua dapat terjawab. Mantap, berarti ini asli Ciamis. Oh iya dong. Kailani, kayaknya kalau nggak curhat nggak asik ya. Oh iya. Jadi pengen tahu perasaan Kailani yang lain nih. Wih. Sisi Kailani yang lain. Oh iya. Dicurhat ini bisa dikoreknya gitu ya. Ya siap-siap. Nah coba. Pernah merasa bosan, capek gitu ya. Orang lain lagi nonton misalnya, lagi jalan-jalan di mall gitu. Dia merasa kehilangan masa remaja enggak dengan semua aktivitas yang Kailani jalani sekarang? Ya kalau misalnya pernah merasa bosan atau capek itu tentu manusiawi. Ya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Begitupun dengan semangat, kemudian dengan apa yang kita jalani pasti naik turun. Cuman kalau misalnya merasa bosan, merasa capek, ya aku menyikapinya itu wajar saja gitu Bu. Karena itu menjadi satu kewajaran manusiawi. Cuman gimana kita mampu untuk mengatasinya, gimana kita tuh ya udahlah, kalau aku sih lebih ke mungkin kalau misalnya mau tidur ya tidur dulu, kalau misalnya mau pengen hiburan ya lihat video stand up komedi. Gitu ya. Ya gitu. Sukanya stand up komedi. Kalau mungkin kayak gimana cara kita menjalaninya lagi ya, kalau misalnya lagi capek, lagi bosan ya udah jalani aja Musik seadanya. suka nggak? Musik suka, ya Biasanya dengerin musik. Musik apa yang suka didengar? Kalau musik ya random aja Gitu sih ya. Bu, yang tren aja Yang sekarang. lagi tren Iya, gitu ya kayak di gitu, anak Bu. muda gitu. Ya cuman kita harus kayak punya prinsip gitu. Wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan setelah derita gitu. Tentu kita harus mampu menjalani penderitaan ini. Kita harus mampu menjalani mungkin masa sulit di masa remaja yang mungkin seharusnya kita penuh dengan main-main. Ya main-main gak apa-apa tapi sewajarnya. Tapi kita juga harus tahu ada masa depan yang harus dipersiapkan. Dan itu mungkin ada pengorbanan, ada penderitaan. Dan itu sebagaimana tadi sebutkan, wa malazatu ila ba'da ta'ab, tidak ada kenikmatan setelah penderitaan. Seperti itu. Tapi biasanya kalau udah capek, terus Kailani menjalani yang diinginkan oleh perasaan kalian, pengen tidur ya tidur, pengen dengerin musik atau melihat nonton tayangan. Kalau setelah itu mungkin akan refresh lagi. Iya, gitu ya. seperti itu Bu. Dan tenaganya mungkin semakin Lebih bertambah, lagi, ya bertambah lagi. Normal lagi, nambah lagi. Iya. Kalau boleh tahu, biasanya tadi kan suka dengar musik, suka nonton. Kalau hobi yang lain biasanya yang dijalanin Kailani selain aktivitas yang tadi dijelaskan, biasanya suka apa itu? Kalau hobi ya, kebiasaan saya ini banyak merenung Bu. Banyak merenung. Baca buku mungkin Baca ya? buku ya, Iya. baca buku. Kalau baca buku tuh lebih pada buku-buku yang kayak motivasi gitu loh, motivasi. Kemudian buku sejarah juga baca.
kemudian buku-buku motivasi yang bahasanya ringan tapi maknanya dalam gitu. Kemudian menulis juga saya suka juga. Nah terus saya suka antusias leadership tentang berorganisasi. Nah mungkin itu sih hobi-hobi yang bisa saya jalani setiap hari, mungkin karena memang suka ya udah jalani aja. Oke. Kemudian cita-citanya apa? Kalau cita-cita insya Allah mudah-mudahan bisa jadi ketua umum DPR RI. Amin ya robbal alamin. Tapi kalau melihat aktivitas sekarang, perjuangan sekarang, prinsip sekarang, insya Allah akan dengan mudah. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam kuis jawab cepat. Nanti Khailani menjawab dengan sangat cepat. Nanti ada alasannya ya. Set. Siap. Coba. Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Kenapa? Ya saya sebagai lahir di tanah air, bangsa Indonesia juga masa lupa sama tanah air sendiri, sama tanah kelahiran. Jadi produk Indonesia ya, produk lebih Indonesia. Di hati ya. Daripada produk dari luar negeri. Indonesia dulu lah Bu, ya. Ntar bisa ke luar negeri, ntar bisa balik lagi. Kerja di balik layar atau kerja di depan layar? Sebenarnya dua-duanya Bu, tapi saya suka di depan layar. Depan layar ya, suka di depan layar. Bubur diaduk atau enggak diaduk? Sebenarnya fleksibel nih Bu, cuman nggak boleh fleksibel, harus milih. Gak diaduk sih Bu, saya tiba-tiba suka. Banyakannya nggak diaduk ya? Banyakannya gak diaduk. Oke. Kemudian bakso apa mie ayam? Bakso Bu. Bakso, pecinta bakso. Apa atau mie ayam tambah bakso? Ya itu bisa kan, ada dua-duanya, kadang bisa Bu. Ada menu dua-duanya itu. Membaca buku apa menulis buku? Membaca buku. Karena setelah membaca kita punya sesuatu, ntar kita bisa jalanin, ntar bisa baca. Nah sesuatu yang jadi pengalaman itu bisa ditulis. Next, dari membaca bisa menjadi penulis. Ya gitu seperti itu. Instagram apa TikTok? Instagram. Instagram. Kenapa tuh lebih suka Instagram? Ya karena anak muda sekarang banyakannya sukanya TikTok loh. Ya gimana ya, karena memang sudah biasa main di Instagram gitu Bu. Jadi lebih nyaman Pesannya di Instagram. dalam gambar ya. Ya pesan dalam gambar. Ya. Kemudian nih buat pemirsa, ibu-ibu yang kagum sama Khailani, ada pertanyaan yang nyambung. Lucu apa cantik? Waduh. Cantik aja deh. Nanti udah ada yang mau ngambil mantu tuh ya. Cantik aja deh Bu. Cantik katanya tuh. Colok gembrung apa sate ayam? Sate ayam. Sate ayam. Tahu nggak colok gembrung? Tahu Bu, sering jajan. Kerja kelompok atau kerja mandiri? Kerja kelompok Bu. Kerja kerja kelompok karena dalam kerja kelihatan kelompok itu bisa. Orang organisasi. Iya. Karena bisa include dua-duanya Bu, kalau kerja betul. Kelompok. Bisa kerja bareng kelompok dan dari itu bisa punya tugas untuk kerja mandiri. Iya, begitu. Ya selesai kuis jawab cepatnya. Nah sekarang sudah menuju akhir perbincangan. Mumpung masih ada nih dalam hari peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Temanya Bersatu Bangun Bangsa. Saya ingin sedikit closing statement dari Khailani untuk pemuda-pemudi Ciamis khususnya dan nasional negara Indonesia. Baik, para pemuda Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya para pemuda Ciamis, di Hari Sumpah Pemuda ini yang ke-94, mari kita maknai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bukan sekedar sumpahnya anak muda, tapi ini adalah suatu komitmen pemuda yang harus dijalankan dalam berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya kita menjadi pemuda yang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan, karena syubanu yaum rijalugon. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Inna fi yadi syuban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menutup diri dari berpangku tangan
Dan mari kita turun tangan, mari kita menjadi pemuda baperan alias pemuda bawa perubahan. Mari kita maknai Sumpah Pemuda, karena dengan Sumpah Pemuda kita dapat bersatu membangun bangsa. 1 hari bersumpah, 1000 hari menjalani, namun menginspirasi untuk selamanya. Terima kasih, Bu. Sampurasun, Tepangkeun, Wasta, Punderis Nagara, Nonoman Galuh Ciamis, Jajaka Pinlika Hiji, Kabupaten Ciamis tahun 2014, Sarang Jajaka Wakil di Jawa Barat, Mewakili Kabupaten Ciamis tahun 2015. Alhamdulillah saya sedang menempuh pendidikan program magister dengan jurusan Administrasi Publik, konsentrasi Economic and Political Development, spesialisasi di United Nations Studies di School of International Public Affairs, Columbia University, New York, Amerika Serikat. Dengan program beasiswa LPDP Kementerian Keuangan 100%, dan ya dari Ciamis untuk New York, Galuh juara, Galuh ngaju Mantara. It's such an honor for me to be one of the students at one of the top universities in the world. So here I am bringing Ciamis to the world. Meskipun masih banyak terdapat tantangan dan isu ekstrim yang terjadi dalam masyarakat kita, seperti kemiskinan, infrastruktur, serta kualitas pendidikan, bukan berarti semua pihak terlibat tidak bergerak dalam memberikan solusi nyata. Masih ada segenggam asa dan harapan bagi para pemuda-pemudi sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun negara Indonesia. Saya, Delis Nagara, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Salam dari New York. Semangat pemuda-pemudi Ciamis. Hatur nuhun. Halo, nama saya Cindy May McGuire, Putri Indonesia Lingkungan 2022. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tidak hanya 1 tahun sekali saja, namun setiap harinya akan terus ada sepanjang perjalanan generasi muda bangsa Indonesia. So, marilah kita menjadi generasi muda yang kuat, tangguh, dan juga berdedikasi tinggi untuk memajukan negara. Saya Erna Ratna Yulita, penerima penghargaan Ajang Pemuda Pelopor tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan bidang kepeloporan, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Saya mengajak seluruh pemuda untuk memajukan lingkungannya masing-masing dengan karya dan kreativitas. Selamat Hari Sumpah Pemuda, yang muda berkarya. Oke pemirsa, dan kita sekarang sudah masuk ke akhir acara. Untuk Kailani saya ucapkan terima kasih dan saya mewakili dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Sudah sangat dapat banyak ilmu dari seorang pemuda Muhammad Kailani Rizky Pratama, bisa berbagi pengalaman, berbagi tips dan lain-lain untuk pemuda-pemudi Indonesia. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan dari acara sekarang, segmen tentang potret pemuda. Teringat kata-kata Nelson Mandela, anak-anak kita adalah harta terbesar kita. Mereka adalah masa depan kita. Mari kita besarkan anak-anak kita menjadi pemuda-pemudi yang dapat membanggakan Indonesia. Tapi ada satu pepatah untuk pemuda-pemudi Indonesia, prestasi tak akan pernah berarti tanpa berbakti. Sekian, maju pemuda, maju Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.